Bab 679 Siapa yang menantang akan mati. Marah. Di lapangan, Michelle Sangguan menatap kepala Yano itu dan terdiam. Dia tahu bahwa Mileye benar-benar marah. Dia jarang melihat Mileye marah, ini bisa dikatakan pertama kalinya. Dan kali ini, itu juga membuatnya mengerti dan memahami status dan identitasnya sendiri. Dia adalah penasihat Mileye. Jika dia mempertanyakan Mileye di depan umum, atau melawan Mileye, itu akan berdampak besar pada gengsi Mileye. Tentu saja, lebih banyak lagi dampak untuk dirinya sendiri. Nasib Heni Nangong, dia tidak akan pernah lupa. Setelah beberapa saat, Michelle Sangguan berbalik dan pergi. Setelah keduanya kembali ke kerajaan dewa, Michelle Sangguan mengeluarkan sebuah buku kuno hitam. Di buku kuno itu, ada dua karakter berwarna merah darah, Sudao. Michelle Sangguan membuka buku kuno yang mencatat semua anggota pasukan Sudao kerajaan dewa. Melihat nama-nama di atas, Michelle Sangguan menghela nafas dengan suara rendah. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan setia kepada Mileye. Karena posisi Mileye sebagai guru kerajaan dewa agak tidak biasa, bagaimanapun, Sabta tidak secara pribadi mengadakan pertemuan parlemen untuk mewariskan tahta, dan hilangnya Sabta agak tidak bisa dijelaskan. Dapat dikatakan bahwa banyak orang di dalam kerajaan dewa yang curiga dengan posisi Mileye sebagai guru kerajaan dewa. Tapi dia tahu bahwa tanpa penindasan Mileye, tanpa Sabta, alam semesta Chaos tidak sanggup melawan dunia akbar Xuan Huang. Meskipun orang-orang di dalam kerajaan dewa tidak berani melawan Mileye, pasukan Sudao ini pasti tidak akan menerima Mileye. Dan jika pasukan Sudao menolak untuk menerimanya, Mileye pasti akan menekannya dengan kejam. Setelah beberapa saat, Michelle Sangguan menghela nafas dengan suara rendah dan berbalik untuk pergi. Di dalam aula Sendian, Mileye duduk bersila di lantai, pedang Aether melayang di sampingnya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang alam Taoisme dan mulai menyerapnya. Sekarang dia akan menyerap pedang kapanpun dia punya waktu. Dari segi tingkatan alam, dia masih perlu meningkatkan alamnya, setidaknya mencapai alam kaisar secepatnya. Hanya dengan menjangkau alam kaisar akan ada transformasi kualitatif yang nyata. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berlari masuk. Di seluruh aula Sendian, hanya Lin Siye, Ladiaan dan yang lainnya yang bisa masuk tanpa pemberitahuan. Lin Siye berjalan cepat ke Mileye, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, hari ini aku menerima beberapa murid lagi, dan murid-murid itu sangat baik." Mileye memandang Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak buruk, dikembangkan dengan baik." Lin Siye mengangguk, "Kakak, aku ingin mengelola sekte Xiandao dengan baik dan menjadikannya sekte besar di alam semesta Chaos." Mileye tersenyum dan berkata, "Kakak mendukungmu tanpa syarat. Jika kamu menginginkan uang, mintalah pada kakak. Jika kamu menginginkan orang, tanyakan pada kakak. Bagaimanapun, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa meminta pada kakak, mengerti?" Lin Siye tersenyum manis, "Aku tahu." Omong-omong, dia merentangkan tangannya, "Kakak, aku mau kristal dewa, aku kekurangan uang." Mileye tertawa, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan untuk Lin Siye. Lin Siye melirik cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, ada 2 miliar kristal dewa. Melihat begitu banyak, Lin Siye berkata dengan cepat, "Kakak, terlalu banyak." Mileye menggelengkan kepalanya, "Ambil untuk digunakan, datang minta lagi ke kakak jika itu tidak cukup." Mengatakan itu, dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Siye. Ada beberapa harta alam Taoisme,
ambil dan taruh di Sekte Xiandao. Sebagai sekte besar, harta andalan sangat diperlukan. Lin Ziye berpikir sejenak, lalu mengangguk, menyimpan cincin penyimpanan, lalu menatap Mileye, kakak. Mileye tersenyum dan berkata, ada apa? Lin Ziye ragu-ragu, lalu berkata, aku dengar, dunia akbar Xuan Huang. Mileye bangun, dia mengusap lembut kepala kecil Lin Ziye, lalu berkata, jangan dipikirkan, semuanya ada kakak. Kakak akan mengurus semuanya, tahu. Lin Ziye menatap Mileye, dia mengepalkan tinju kecilnya erat-erat, kakak, aku juga pandai bertarung. Mileye tertawa, oke, aku akan membawamu saat kita bertarung. Lin Ziye menatap langsung ke arah Mileye, pasti. Mileye berkata dengan serius, pasti. Lin Ziye tersenyum cerah, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Lin Ziye di kejauhan, Mileye mengerutkan kening secara bertahap. Dunia akbar Xuan Huang. Setelah hening beberapa saat, Mileye hendak pergi ketika seorang wanita masuk, dan itu adalah Nadia Jiang. Dia pernah mengelola sekte pedang dan lembaga seni bela diri di kota Shenwu sebelumnya. Dia pernah menjadi pemimpin istana dan marsal. Dia sangat pandai dalam manajemen. Nadia Jiang berjalan ke arah Mileye, dia melirik Mileye, seberapa kuat kamu? Mileye tersenyum, aku sangat kuat. Nadia Jiang menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menyusulmu. Mileye berbisik, semua karena terpaksa. Terpaksa. Dari kota Qingcheng hingga saat ini, musuhnya pada dasarnya tidak pernah berhenti. Pergi ke satu tempat, dan akan ada musuh baru dan kuat. Sekarang, ada juga dunia akbar Xuan Huang. Bukan hanya dunia akbar Xuan Huang, mungkin ada orang yang lebih kuat. Tak terbatas. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, Nadia Jiang berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Mileye menarik kembali pikirannya dan berkata dengan tegas, kamu tahu bahwa aku adalah guru kerajaan dewa sekarang. Aku tidak memiliki orang kepercayaan di sisiku, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Nadia Jiang sedikit mengernyit, bukankah kamu punya Michelle Sangguan itu? Mileye menggelengkan kepalanya, dia sangat baik, tetapi hatinya tidak sepenuhnya berpihak padaku. Nadia Jiang sedikit mengangguk, dimengerti. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, posisi apa yang akan kamu berikan padaku? Mileye tersenyum dan berkata, posisi apa yang kamu inginkan? Nadia Jiang menggelengkan kepalanya, kamu yang berikan. Mileye mengangguk, mulai sekarang, kamu dapat sepenuhnya mewakili aku. Setelah mengatakan itu, dia memberikan sebuah token kepada Nadia Jiang, ini adalah token guru kerajaan dewa. Melihat token itu seperti melihat orang. Nadia Jiang berkata dengan nada berat, bagaimana jika seseorang tidak terima? Mileye tiba-tiba berkata, keluar. Saat suara itu terdengar, seorang wanita berbaju hitam tiba-tiba muncul tak jauh di belakang Nadia Jiang. Mileye berkata, dia ditugaskan untukmu sekarang, tidak hanya itu, kamu juga dapat mengiring pengawal rahasia. Nadia Jiang melirik Mileye dan mengangguk, dimengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat berjalan keluar pintu, dia bertemu Michelle Sangguan. Melihat Nadia Jiang, Michelle Sangguan sedikit terkejut, siapa yang mulia? Nadia Jiang berkata sambil tersenyum, Nadia Jiang, mulai sekarang, aku di sisinya dan aku bertanggung jawab atas beberapa hal untuknya. Tolong beri aku lebih banyak saran di masa depan. Saat mendengarnya, ekspresi Michelle Sangguan sedikit membeku, tetapi segera kembali normal. Dia mengangguk, selamat datang Nona Jiang. Nadia Jiang mengangguk,
Aku ada urusan lain, nanti baru bicara lagi. Setelah berbicara, dia keluar. Michelle Sangguan terdiam beberapa saat, lalu berjalan ke aula utama. Dia berjalan ke arah Mileye dan memberi hormat sedikit. Aku sudah memberitahu semua anggota pasukan Zudao, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka mungkin. Mileye berkata dengan lembut, biarkan senior Belato, Belatinus Zen dan Leon Xiang siap mendengarkan aku kapan saja. Michelle Sangguan tersenyum pahit. Apakah kamu benar-benar ingin bertindak sejauh ini? Berbicara tentang ini, dia sedikit menundukkan kepalanya. Aku tidak punya niat lain, dan aku tidak memihak mereka. Hanya saja pasukan ini diciptakan oleh Dewa Marsial, dan bagi kerajaan dewa, orang-orang ini memiliki banyak jasa. Mileye memandang Michelle Sangguan. Kelompok orang ini tidak lagi di bawah kendali kita. Aku tidak peduli mereka setia pada siapa. Aku raja kerajaan dewa sekarang. Karena mereka tidak setia kepada aku secara alami memiliki hak untuk mengusir mereka dari kerajaan dewa. Setelah mengatakan ini, dia bangkit dan berjalan di depan Michelle Sangguan. Orang-orang ini mengira mereka adalah prajurit paling elit kerajaan dewa. Jadi mereka sombong dan tidak memandang rendah aku. Jika itu masalahnya, lalu mengapa aku harus menghormati mereka? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke pintu aula utama dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin menjadi raja kerajaan dewa, tetapi karena Sabta menginginkan aku melakukannya, maka aku pun mengikuti keinginannya, dan aku akan mengajak semua orang dari alam semesta Chaos untuk melawan dunia akbar Xuan Huang. Karena aku memilih untuk menjadi raja kerajaan dewa, maka aku tidak akan membiarkan siapapun di dalam alam semesta Chaos ini menantang otoritas aku, jadi siapapun yang menentangnya akan mati. Bukannya Mileye ingin menjadi penguasa satu-satunya, tetapi dia sangat jelas bahwa tidak boleh ada perselisihan sipil saat akan menghadapi musuh. Jika ada, harus segera disingkirkan. Selain itu, tidak ada yang bisa menantang otoritasnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan dunia sama sekali. Di belakang Mileye, Michelle Sangguan meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang dipikirkan Mileye. Setelah hening sejenak, Michelle Sangguan berkata dengan lembut, aku baru saja melihat Nona Jiang. Mileye mengangguk, aku memintanya untuk datang membantuku. Michelle Sangguan sedikit menundukkan kepalanya, apakah kamu ingin aku pergi? Mileye menggelengkan kepalanya, tidak. Kamu terus melakukan pekerjaanmu, tetapi di masa depan, semuanya akan didominasi olehnya. Apa yang dia maksud adalah apa yang aku maksud. Michelle Sangguan mengangguk, dimengerti. Dia tahu bahwa statusnya telah berubah dari yang pertama menjadi yang kedua. Tapi, ini adalah hasil terbaik. Selama dia tidak kehilangan status ini sepenuhnya, keluarga Sangguan tidak akan terpuruk. Karena dia masih di sisi Mileye, masih dalam lingkaran kekuasaan. Hanya saja haknya mungkin akan semakin berkurang di masa depan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Nona Sangguan, kamu telah banyak membantu aku selama ini, tetapi kamu mungkin tidak begitu jelas tentang posisi kamu, jadi aku membutuhkan seseorang untuk datang dan membantu aku. Tentu saja, jangan khawatir, kamu tetap kamu yang dulu dan kamu yang sekarang tetap saja. Aku harap kamu mengerti satu hal dan ini juga terakhir kalinya aku memberitahumu bahwa perintahku di masa depan tidak dapat dilanggar, terutama di depan orang lain, kamu mengerti? Michelle Sangguan mengangguk sedikit, dimengerti. Mileye mengangguk, pergilah. Michelle Sangguan membungkuk sedikit, lalu berbalik dan melangkah mundur. Mileye duduk bersila di lantai, dia mengeluarkan pedang alam Taoisme dan hendak menelannya, tetapi pada saat ini, aula yang kuat tiba-tiba datang dari langit di luar kuil.
Ada serangan musuh. Mileye sedikit mengernyit, dan detik berikutnya, dia sudah keluar dari aula. Di atas aula sendian, seorang pria jatuh lurus ke bawah. Di tubuh pria itu, dia membawa kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, Belato tiba-tiba muncul di depan pria itu, dan dia tiba-tiba menghunus pisaunya. Bang! Pria itu terpaksa berhenti. Pada saat ini, 12 orang muncul di belakang pria itu. Kedua belas orang ini semuanya berada di puncak alam dewa, dan aura mereka sangat kuat. Belato memandang pria itu dan yang lainnya, sedikit mengernyit, kalian. Pemimpin itu mencibir, kenapa, kamu bahkan tidak mengenali kami pasukan Zudao. Pasukan Zudao. Saat mendengarnya, wajah Belato muram. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menatap Mileye yang tidak jauh, dan dia menunjuk Mileye dengan marah. Bagaimana mungkin orang yang membunuh orang pasukan Zudao ini pantas menjadi guru kerajaan dewa? Dia harus mati. Bersambung.